Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang respirasi. Tahukah kalian apa itu respirasi? Kalau kita buka kamus, kata respirasi dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai bernafas. Tapi, apakah bernapas sama dengan respirasi? Bernapas yaitu menghirup oksigen dari udara di lingkungan menuju paru-paru dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air dari paru-paru menuju lingkungan. Konsep bernafas tersebut sudah kita pelajari dari level sekolah dasar hingga sekarang. Tapi, apakah sama antara bernapas dengan respirasi? Sebenarnya respirasi terjadi pada tingkat seluler. Respirasi berarti proses oksidasi molekul-molekul bahan makanan untuk menghasilkan energi, di mana proses-proses ini terjadi di mitokondria. Seluruh organisme melakukan respirasi, baik aerob ataupun anaerob. Respirasi aerob mempersyaratkan keterlibatan oksigen. Oleh sebab itu, tubuh perlu bernapas untuk mengangkut oksigen dari lingkungan ke sel tubuh. Jadi, bernapas adalah suatu mekanisme tubuh untuk memenuhi kebutuhan oksigen dalam respirasi aerob. Sehingga respirasi tidak bisa dikatakan sama dengan bernapas. Lalu, kenapa makhluk hidup menghasilkan energi, membutuhkan energi? Energi dibutuhkan makhluk hidup sepanjang hayatnya. Walau makhluk hidup tersebut sedang dalam keadaan fase istirahat, seperti aktivitas tidur misalnya, tubuh tetap membutuhkan energi untuk memelihara metabolisme basal tubuh. Dengan demikian, keadaan istirahat sekalipun, tubuh makhluk hidup masih memerlukan energi untuk melaksanakan proses-proses biokimia di dalam tubuh, yaitu biosintesis berbagai senyawa yang diperlukan dalam proses pertumbuhan dan penggantian sel-sel yang rusak. Selain itu juga untuk transport aktif dalam sel-sel tubuh lainnya. Metabolisme basal tiap individu berbeda-beda. Misalnya, ada seseorang yang sudah makan banyak sekali, tetapi bobotnya tidak naik-naik. Berarti individu tersebut memiliki metabolisme basal yang tinggi. Sebaliknya, ada orang lain makannya sedikit saja, tapi kemudian bobotnya cepat sekali naik. Berarti dia memiliki metabolisme basal yang rendah. Besarnya energi yang dibutuhkan tiap individu sangat berbeda tergantung daripada besarnya aktivitas fisik yang dilakukan oleh makhluk hidup tersebut. Aktivitas fisik yaitu suatu aktivitas yang menguras energi banyak sehingga tubuh banyak melakukan respirasi untuk mengimbangi energi yang hilang. Pada manusia misalnya, aktivitas yang memerlukan banyak gerakan otot seperti olahraga berenang, lari cepat, atau bekerja mengangkat beban yang berat membutuhkan energi yang lebih besar daripada hanya berjalan santai atau beristirahat. Itulah sebabnya para atlet memerlukan suplai energi yang cukup untuk menjaga stamina tubuhnya. Demikian juga seperti tumbuhan atau organ tumbuhan yang sedang aktif tumbuh, seperti biji yang sedang berkecambah membutuhkan sumber energi yang didapatkan dari cadangan makanannya pada biji. Energi tersedia bagi sel-sel dalam tubuh makhluk hidup untuk melaksanakan berbagai aktivitas, biasanya dalam bentuk senyawa kimia penyimpan dan pentransfer energi, yaitu seperti adenosin trifosfat atau yang kita kenal sebagai ATP. Inilah suatu senyawa yang menyimpan energi dalam tubuh. Senyawa ini merupakan senyawa yang dapat menyimpan dan mentransfer energi dengan menerima atau melepaskan ion fosfat yang dimilikinya melalui suatu mekanisme tertentu. ATP
akan melepaskan energi dengan melepaskan fosfatnya menjadi adenosin difosfat atau ADP. Ada dua mekanisme pembentukan ATP di dalam sel tubuh makhluk hidup. Yang pertama itu adalah mekanisme fosforilasi tingkat substrat. Pada reaksi ini, ATP dibentuk secara langsung dari ADP yang mendapatkan tambahan fosfat dari substrat pendonor dengan bantuan enzim tertentu, misalnya enzim kinase. Sedangkan mekanisme yang kedua yaitu adalah mekanisme kemiosmosis. Pembentukan ATP melalui mekanisme kemiosmosis melibatkan membran dalam dari organel mitokondria, di mana suatu senyawa reduksi yang berenergi tinggi bisa berupa NADH ataupun FADH2 melepaskan elektronnya melalui beberapa rangkaian protein pembawa elektron. Dalam proses ini, energi akan dilepaskan untuk memompa ion proton dari matriks ke ruang antar membran di dalam mitokondria. Akibatnya akan terjadi perbedaan muatan dan pH. Adanya beda potensial, beda muatan dan pH antara matriks dan ruang membran di dalam mitokondria inilah yang digunakan untuk membentuk ATP dari ADP dengan melibatkan enzim ATP sintetase. Sesungguhnya, respirasi di dalam sel itu melibatkan 3 proses penting. Yang pertama glikolisis, yang kedua siklus Krebs, dan yang ketiga rantai respirasi. Tahap yang pertama terjadi di dalam sitoplasma, sedangkan 2 tahap yang lainnya terjadi di dalam mitokondria. Dari ketiga proses ini, ATP yang dihasilkan melalui proses fosforilasi tingkat substrat hanya sedikit dibandingkan ATP yang dihasilkan melalui proses kemiosmosis. Pada gambar di samping memperlihatkan proporsi relatif jumlah ATP yang dihasilkan dari ketiga proses tersebut. Untuk setiap molekul glukosa yang direspirasikan, glikolisis hanya menghasilkan 2 ATP. Siklus Krebs menghasilkan 2 ATP melalui fosforilasi tingkat substrat. Sedangkan rantai respirasi menghasilkan lebih kurang 34 ATP melalui kemiosmosis. Jadi, pada proses glikolisis dan siklus Krebs, ATP dihasilkan melalui proses yang namanya fosforilasi tingkat substrat. Sedangkan pada tahap yang ketiga, transport elektron, ATP dihasilkan melalui proses kemiosmosis. Mari kita lihat pada masing-masing tahapan respirasi. Yang pertama, glikolisis. Glikolisis merupakan tahap awal dari respirasi seluler. Proses ini terjadi di dalam sitoplasma sel. Dalam glikolisis, kita lihat asal katanya gliko, itu dari kata glukosa, lisis, itu adalah pemecahan. Jadi, dalam glikolisis, satu molekul glukosa akan dipecah menjadi 2 asam pirofat. Proses ini melibatkan 2 tahap, yaitu tahap yang membutuhkan energi atau yang dikenal dengan tahap persiapan dan tahap yang menghasilkan energi. Pada tahap persiapan, energi berupa 2 ATP diperlukan sebelum glukosa yang mengandung 6 karbon C dipecah menjadi dua senyawa berkarbon C3, yaitu adalah gliseraldehid 3 fosfat. Jadi, gliseraldehid 3 fosfat ini adalah senyawa karbon yang mengandung 3 karbon C. Jadi, 6 karbon yang ada pada glukosa dipecah menjadi 3 karbon yang ada pada gliseraldehid 3 fosfat. Jadi, pada proses pemecahan ini dibutuhkan 2 ATP.
Pada tahap berikutnya, senyawa-senyawa yang terlibat dalam interkonversi dengan menghasilkan ATP dan senyawa produksi NADH atau nikotinamida adenin denukleotida terreduksi. Untuk setiap senyawa 1 gliseraldehid 3 fosfat yang mengandung 3 rantai karbon tadi akan dikonversi menjadi asam pirufat dan akan menghasilkan 2 ATP dan 1 NADH. Jadi pada proses menghasilkan energi ini, pada tahap menghasilkan energi ini, setiap rantai karbon gliseraldehid 3 fosfat yang mengandung 3 rantai karbon tersebut akan diubah menjadi senyawa asam pirufat dan menghasilkan 2 ATP dan 1 NADH. Jadi tadi glukosa itu dipecah menjadi 2 gliseraldehid 3 fosfat, maka kalau 1 gliseraldehid 3 fosfat menghasilkan 2 ATP dan 1 NADH, maka 2 gliseraldehid 3 fosfat totalnya akan menghasilkan 4 ATP dan 2 NADH. Sehingga untuk 1 molekul glukosa yang mengandung 6 rantai karbon itu akan dihasilkan 4 ATP dan 2 NADH. Dengan demikian, dalam seluruh proses glikolisis didapatkan bersihnya yaitu adalah 2 ATP. Karena tadi di proses menghasilkan energi dihasilkan 4 ATP. Tapi sebelumnya dibutuhkan 2 ATP sehingga hasil akhirnya tersisa 2 ATP dan 2 NADH. Jadi glikolisis itu menghasilkan 2 ATP energi dan 2 NADH. Nah, glikolisis merupakan tahap respirasi yang tidak terpengaruh oleh keadaan oksigen. Dalam keadaan ada atau tidak ada oksigen, glikolisis akan tetap berjalan. Namun, setelah proses glikolisis selesai, ketersediaan oksigen dalam sel akan menentukan arah selanjutnya dari proses respirasi tersebut. Apakah akan menuju respirasi anaerob atau menuju respirasi aerob. Jika oksigen tidak tersedia, maka hasil-hasil dari proses glikolisis akan dilanjutkan dengan respirasi anaerob yang disebutkan atau yang kita kenal sebagai proses fermentasi. Jadi kalau tidak terdapat oksigen di dalam sel atau minimum sekali oksigen, maka proses respirasi akan dilanjutkan ke proses respirasi anaerob. Tetapi jika oksigen tersedia dengan cukup, maka setelah glikolisis terjadi akan dilanjutkan dengan respirasi aerob yang meliputi siklus Krebs dan rantai respirasi atau rantai elektron tadi yang akan terjadi di dalam mitokondria. Apabila sel berada pada keadaan yang tidak ada oksigen atau memiliki kekurangan oksigen, maka tadi kita katakan setelah glikolisis akan dilanjutkan dengan proses respirasi anaerob atau fermentasi. Ada 2 kemungkinan respirasi anaerob itu terjadi, tergantung dari jenis organisme dan lamanya proses fermentasi. Pada sel-sel ragi, respirasi anaerob akan menghasilkan produk akhir berupa etanol atau alkohol. Misalnya pada fermentasi tape dan sebagainya. Pada fermentasi ini, asam pirufat yang mengandung 3 rantai karbon akan dirombak menjadi etanol yang mengandung 2 rantai karbon melalui pembentukan asetaldehida dengan melepaskan gas karbon dioksida. Untuk melakukan proses fermentasi, setiap asam pirufat yang difermentasikan diperlukan 1 senyawa produksi NADH
sehingga untuk memfermentasikan satu molekul glukosa diperlukan 2 NADH yang didapatkan dari proses glikolisis sebelumnya. Akibatnya, dalam proses fermentasi gula, setiap molekul gula yang dihasilkan hanya akan terdapat 2 ATP saja. Karena dalam proses glikolisis didapatkan 2 ATP dan 2 NADH, namun kemudian 2 NADH-nya digunakan kembali untuk merombak 2 asam pirufat menjadi etanol. Sehingga hasil akhirnya hanya berupa 2 ATP saja. Fermentasi juga terjadi pada sel-sel hewan dan manusia. Hal ini terjadi manakala sel-sel tersebut mengalami kekurangan oksigen saat organisme tersebut melakukan suatu aktivitas yang berat. Misalnya kita melakukan aktivitas yang fisik yang berat, mengangkat beban, kemudian lari, maraton, dan sebagainya. Sebagai contoh, misalnya ketika seseorang mengangkat beban yang berat dengan tiba-tiba atau melakukan suatu aktivitas olahraga yang cepat dan memerlukan banyak tenaga atau energi, pada saat tersebut apabila suplai oksigen dari paru-paru tidak mencukupi, maka akan terjadi proses respirasi anaerob. Berbeda dengan yang terjadi pada proses fermentasi ragi, fermentasi pada sel-sel hewan dan manusia terjadi dengan mengubah asam pirufat hasil glikolisis menjadi asam laktat. Asam laktat yang terbentuk inilah yang menyebabkan terjadinya rasa lelah pada otot. Sehingga setelah kita beraktivitas yang berat, terjadi penumpukan asam laktat pada otot. Itu yang akan terasa menjadi pegal. Karena senyawa ini dengan adanya asam laktat di dalam otot akan menurunkan pH pada sel-sel otot yang berakibat menurunnya kapasitas kerja otot. Jadi dengan adanya asam laktat di dalam otot itu pH otot akan menurun menjadi rendah sehingga kapasitas kerja otot menurun. Keduanya merupakan asam berkarbon 3, baik itu asam pirufat ataupun asam laktat. Sehingga secara metabolisme keduanya bisa saling berinterkonferensi, baik itu dari asam pirufat menjadi asam laktat atau sebaliknya dari asam laktat berubah menjadi asam pirufat. Asam laktat yang terbentuk biasanya akan dibawa ke sel-sel hati dan di sana akan diubah kembali menjadi asam pirufat setelah oksigen cukup tersedia. Proses ini memerlukan waktu beberapa saat, bisa beberapa jam atau bahkan beberapa hari. Sehingga rasa pegal dalam tubuh itu pun akan membutuhkan waktu untuk hilang. Sama dengan fermentasi pada sel ragi, fermentasi asam laktat ini juga hanya menghasilkan 2 ATP per 1 molekul glukosa yang difermentasikan. Nah, itu yang terjadi apabila sel-sel tidak mendapatkan oksigen, maka akan terjadi proses fermentasi. Apabila terjadi pada mikroorganisme jamur mikroskopik, maka asam pirufat akan diubah menjadi etanol, menghasilkan 2 ATP saja. Sedangkan apabila terjadi pada sel hewan atau manusia, maka asam pirufat akan diubah menjadi asam laktat. Sebaliknya, kalau terdapat atau tersedia oksigen yang cukup di dalam tubuh, ada di dalam sel makhluk hidup, maka akan terjadi proses respirasi aerob. Respirasi aerob terjadi di dalam mitokondria. Respirasi ini melibatkan 2 lintasan utama, yaitu siklus Krebs dan transport elektron atau rantai respirasi. Walau demikian, sebelum memasuki siklus Krebs, senyawa asam pirufat